Bagaimana ini? Mengapa setiap hari semakin banyak oknum yang memaksa kita untuk menjual lahan dengan dalih dibeli dengan harga normal? Dan jika kita menolak, pasti mereka akan mengancam kita. Benar itu, jika seperti ini terus, lama-lama daerah kita semakin kecil dan para warga akan kekurangan tempat tinggal. Jika dipikir-pikir, mengapa Bukades hanya diam saja? Apakah beliau belum tahu soal pembelian lahan secara ilegal ini? Setiap hari saya merasa dipersulit dengan perizinan yang semakin sulit, bahkan terkadang alasannya pun tidak jelas dan tidak masuk akal. Saya rasa tidak mungkin Bukades tidak mengetahui hal ini. Bagaimana jika kita langsung melapor ke beliau sekarang juga? Karena saya juga ingin meminta solusi untuk perizinan keluar masuk hasil perkebunan saya. Sudah, kalau begitu sekarang kita ke Bukades. Ayo. Mas, tadi pagi aku dengar pas di tukang sayur kata ibu-ibu, emang di desa ini ada pembelian lahan secara ilegal. Hah? Emang elu gitu? Mas mah baru dengar. Ah, Mas pastiin deh nanti Mas ke pas ronda nanya ke bapak-bapak. Ya udah Mas, nanti dikabarin lagi aja ya, biar aku bilang ke ibu-ibu yang lain biar gak ada gosip juga. Ya udah Mas, berangkat dulu ke pos ronda ya. Kamu hati-hati di sini. Ya udah Mas, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bukades. Waalaikumsalam. Oh iya, ada apa ya bapak-bapak? Ini Pak, kita ingin melaporkan keresahan yang terjadi pada warga akhir-akhir ini. Oh kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita bicara di dalam saja ya bapak-bapak. Silakan masuk. Silakan duduk bapak-bapak. Nih, baik Bu. Terima kasih Bu. Diminum. Baik, Bu. Maaf ya, hanya ada teh. Gak apa-apa, Ibu. Diminum. Iya, makasih Bu. Diminum. Oh ya Bukades, anak-anak kemana kok sepi banget? Atau lagi gak ada di rumah? Oh iya Bu Kades, anak saya juga bilang anak ibu udah nggak pernah main lagi ya. Iya betul, soalnya neneknya lagi sakit, kangen katanya sama cucu. Biasalah nenek-nenek, jadi minta cucunya buat nginep di sana, gitu ya. Oh, seperti seperti itu. itu. Biasalah nenek-nenek. Iya begitu. Oh iya, bapak-bapak tadi mau bicarakan tentang apa? Jadi begini Bu, pedagang merasa kesulitan karena masalah perizinan. Jika warga kesulitan, kan ini mata pencaharian utama di desa ini Bu. Jadi bagaimana Bu? Iya Bu, benar, bahkan saya sudah bingung menggaji karyawan dari mana. Bahkan ada beberapa karyawan yang sudah saya berhentikan. Saya takut tingkat pengangguran di desa kita semakin tinggi karena sulitnya mencari pekerjaan. Oh seperti itu. Baik, nanti saya akan bicara kepada lembaga yang bersangkutan. Jika Pak Ketrum, apa yang ingin dibicarakan? Jadi gini Bu, saya sebagai perwakilan dari warga ingin melaporkan bahwa setiap harinya ada oknum yang memaksa kita untuk menjual lahan secara ilegal. Jika kita tidak mau, mereka akan mengancam kita Bu. Waduh, jika begini terus, lahan kita akan semakin mengecil. Warga akan kehilangan tempat tinggal. Iya benar Bu, apalagi sekarang pekerjaan itu sudah didapatkan dan para warga pasti tergiur dengan harga yang ditawarkan, padahal harganya tidak sesuai dengan harga aslinya. Iya benar itu. Kalau begitu nanti saya akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat transaksi ilegal tersebut dan juga berbicara kepada oknum tersebut. Jadi nanti jika ada kabar selanjutnya akan saya berikan kepada Bapak. Baik Bu. Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama, semoga nanti ada hasil yang memuaskan ya. Halo. Iya saya tahu. Dan saya harap kamu tidak macam-macam. Ini gimana sih? Bu Kades sampai sekarang tidak memberi kita kepastian dan solusi untuk masalah ini. Jika terus seperti ini, maka daerah kita akan habis dan akan diambil alih oleh oknum tersebut. Kalau begitu, kita habis saja para oknum tersebut. Bagaimana? Ayo. Ayo.
Ayo kita usir mereka dari daerah kita. Bos, lapor bos, 48% wilayah kita telah kuasai. Hah? Ada apa ini Bu Kades? Mengapa dia memanggil kamu bos? Saya tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu manggil saya bos? Ternyata Anda yang dibalik semua ini. Keterlaluan sekali Anda. Kades juga. Diam. Saya harus diam. Saya akan menjelaskannya, tapi kalian harus janji. Kalian akan mendengarkannya sampai selesai. Bagaimana tawaran saya? Apakah Anda tertarik? Tapi saya takut jika warga tahu tentang kecurangan ini, Pak. Ya itu keputusan Anda. Saya hanya membuka jalan. Jika Anda berminat dengan tawaran saya akan memastikan semuanya aman. Kamu nggak usah takut. Oke, kalau begitu. Jadi apa imbalan yang Anda inginkan? Tidak sulit, saya hanya ingin menutup jalur perdagangan para warga secara perlahan agar barang-barang keluar masuk dari ladang saya. Tapi bagaimana jika mereka curiga? Jika hanya melihat pasokan dari ladang Anda yang dapat keluar masuk? Saja, itu urusan saya. Anda hanya tinggal melakukan yang saya katakan. Baik, kalau begitu, saya harap Anda menepati janji Anda. Dan saya harap Anda tidak melakukan hal lebih ke depannya. Tenang saja. Jadi seperti itu ceritanya. Saya memang salah. Tapi saya perlu menegaskan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pembelian lahan secara ilegal tersebut. Itu semua salah Pak Ulin. Bahkan anak saya disandra oleh Mia. Saya tidak tahu kabar sekali. Kamu Mas yang seharusnya ditanya, karangan apa yang sudah kamu buat? Istriku, apa maksud kamu? Dan kenapa kamu di sini? Kau pasti gak nyangka kan Mas, aku udah tahu semua rencana buruk kamu itu. Hari ini aku pergi buat bebasin anaknya Bu Kades. Aku udah tahu semuanya Mas. Aku udah curiga dari awal pas aku nanya tentang pembelian lahan ilegal itu. Apa itu benar Bu Jawe? Apa anak saya sudah dibebaskan? Benar Bu Kades, anak Anda sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Dia sedang dirawat karena kekurangan cairan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Jawe. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau mengkhianatiku. Aku tahu kamu kan Mas yang menghasut kepala desa. Itu semua karena kamu serakah Mas. Kamu serakah. Kamu gak mau kan warga untuk mengirim hasil ladangnya ke desa sebelah. Dan kamu juga sengaja membeli lahan untuk menanam tanaman ganja kamu itu kan. Dan kamu ngerasa aman karena kepala desa ada di genggaman kamu kan. Iya kan? Sudahlah Mas, kamu hanya perlu mengaku dan mempertanggungjawabkan kesalahan kamu kepada pihak yang berwajib. Setelah itu, aku baru akan memaafkan kamu. Tidak, aku tidak ingin berpisah denganmu istriku. Dan aku tidak akan pernah ke polisi untuk bertanggung jawab. Tidak akan. Mas, sudah cukup Mas. Kamu, Bu Kades, dan anak buahmu itu harus segera menyerahkan diri ke polisi. Sebelum semuanya semakin rumit Mas. Maafkan aku istriku.